Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Burhima. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kebergunaan Interaksi Manusia dan Komputer. Kebergunaan dalam interaksi manusia dan komputer. Dalam rancangan sebuah sistem banyak sekali yang harus diperhatikan. Salah satu faktor penting adalah kebutuhan. Di dalam perancangan sebuah sistem, kamu harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, karena hal tersebut dapat menambah efisiensi dan meningkatkan produktivitas, ataupun akan menambah efektivitas dalam sebuah produktivitas. Tentu, hal ini mengarah pada kebergunaan di dalam interaksi manusia dan komputer. Di dalam interaksi manusia dan komputer, terdapat beberapa hal penting mengenai kebergunaan, antara lain sebagai berikut. Kesalahan klasik. Terdapat beberapa kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh perancang sistem, antara lain sebagai berikut. Keinginan atasan yang harus dilakukan, kebiasaan dan tradisi lama, keputusan perancangan awal yang tidak didukung, penundaan evaluasi sampai waktu luang, eksperimen yang tidak dapat dianalisis. Kepuasan berinteraksi. Kepuasan berinteraksi ini adalah salah satu kriteria yang penting untuk menentukan kebergunaan di sebuah sistem. Kepuasan berinteraksi tersebut dapat dicapai jika sistem memenuhi 8 aturan, antara lain sebagai berikut. Konsistensi, fasilitas kunci cepat, umpan balik informatif, rancangan dialog yang mengarah ke penutupan, pencegahan kesalahan dan mengenai kesalahan, pembalikan tindakan yang mudah, dukungan loss control internal, pengurangan beban memori jangka pendek. Definisi kebergunaan. Kebergunaan tersebut dapat didefinisikan ialah sebagai derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya dalam menyelesaikan sebuah tugas. Menurut Dietz et al. 2004, keberhasilan sebuah sistem dalam membantu penggunanya menyelesaikan tugas itu ditentukan oleh 3 kombinasi kata guna, yang kesemuanya itu harus benar, yakni berguna, dapat digunakan, digunakan. Niels 2003 juga menyebutkan 5 komponen kualitas dalam menentukan kebergunaan sebuah sistem, yaitu kemampuan untuk mempelajari, mudah diingat, kesalahan, keamanan, dan kepuasan. Uji kebergunaan. Uji kebergunaan merupakan sebuah proses untuk mengukur karakteristik internal interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Uji kebergunaan tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka, sehingga perancang sistem ini dapat memperbaiki dengan cepat. Uji kebergunaan ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka, sehingga perancang sebuah sistem dapat dilakukan dengan secara informal ataupun dengan secara menyeluruh dan juga ketat. Dari biaya murah sampai biaya yang mahal, dari cepat sampai yang memakan waktu lama, sebagai pendekatan di atas tujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang lebih baik. Beberapa cara uji kebergunaan. Pemilihan kartu. Sejumlah uji kebergunaan memberikan umpan balik yang berupa rincian sistem. Beberapa di antaranya menganalisis secara umum organisasi dan struktur sistem yang dimaksud. Salah satu teknik yang dimaksud adalah pemilihan kartu. Evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik melibatkan ahli AMK. Teknik ini akan mengeksplor sistem, mengidentifikasi masalah kebergunaan, dan mengklarifikasi setiap pelanggan atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. 1 dokumen berisi ringkas proyek menjelaskan tujuan calon pengguna dan pola pengguna yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan dalam berbasis skenario, wakil pengguna akhir diberikan kesempatan untuk menguji sistem menggunakan skenario atau
tugas tertentu yang sudah dirancang. Skenario ini merupakan fungsional utama sistem diuji dan simulasi pola pengguna diharapkan. Skenario tersebut harus diformulasikan oleh ahli penugasan yang berpengetahuan luas dan dikonsultasikan dengan perancang sistem. Hasilnya kemudian ditabulasikan menggunakan suatu ukuran untuk melihat apakah partisipan secara benar menyelesaikan tugas dan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. Penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga berguna untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.